Imran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Jadi ayat-ayat seperti ini disebut ayat mutasyabihat. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada ayat muhakamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhakamat itu ayat yang maknanya sudah jelas ya. Ayat mutasyabihat ini ayat yang maknanya belum jelas, maka tafsirannya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan kecuali hanya Allah al-hayyu al-qayyum. Jadi ya hayyu ya qayyum ini kalau dibaca banyak sekali faedahnya. Nazzala 'alaika ya Muhammad al-kitab al-Qur'an multabisan bil haqqi bisidqi fi akhbarihi musaddiqan lima baina yadayhi qablihi minal kutubi wa anzala taurata wal injila min qablu ay qabla tanzilihi hudal linnas. Halun bima'na hadina minad dolalah liman tabi'ahuma. Jadi Al-Quran itu hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa abbaru fihi ma bi anzala wa fil Qur'an binazzala al-muqtadi li takrir li annahu ma unzila daf'atan wahidatan bi khilafihi. Wa anzala al-furqana bi ma'na al-kutub al-fariqah bainal haqqi wal batil. Wa zakarhu ba'da zikri salasah liya'umma ma adaha. Innal ladzina kafaru bi ayatillah al-Qur'an wa ghairihi lahum azabun syadid wallahu azizun ghalibun ala amrihi fala yamna'uhu syai'un min injazi wa'dihi wa wa'idihi dzuntiqam uqubah syadidah mimman asahu la yakdiru ala misliha ahadun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un ka'in fil ardi wala fis sama' li'ilmihi bima yaqa'u fil alam min kulliyin wa juz'iyyin wa khassahuma bi zikri li'anna al-hissa la yatajawazuhuma huwa alladhi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah yang membentukmu di dalam rahim kaifa yasha, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita jadi laki-laki atau perempuan, warna kulitnya putih atau hitam dan lain-lain, itu semua adalah kehendak Allah. Maka Allah itu al-musawwir, yang membuat rupa atau bentuk seseorang. La ilaha illa huwal azizul hakim fi mulkihi al-hakim fi sun'ihi. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat wa tihatud dilalah hunna ummul kitab asluhu al-mu'tamad alaihi fil ahkam wa akharu mutasyabihat la tufhamu ma'aniha ka'awailis suwar wa ja'luhu kulluhu muhakkaman fi qawlihi uhkimat ayatuhu bima'na annahu laysa fihi aibun wa mutasyabihan fi qawlihi kitaban mutasyabiha bima'na annahu yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wa sidqi. Fa'amal ladhina fi qulubihim zaygun mailun anil haqqi fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah talabal fitnah li jahalihim biwuqurihim fi syubhat wal lubsi wa ibtigha ta'wilih tafsirih wa ma ya'lamu ta'wilahu tafsirahu illa Allah wahdahu.
tidaklah tahu tafsir Al-Quran kecuali hanya Allah. Adapun manusia ini berusaha menafsiri sebatas yang dipahami oleh manusia, sehingga tafsir Al-Quran banyak sekali. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi ay as-sabituna al-mutamakkinuna fil ilmi, dan orang yang ilmunya rasikhah, itu mancep di dalam hati, tertancap kuat di dalam hati. Jadi orang yang berilmu di sini disebutkan, ya. Artinya apa? Artinya orang yang berilmu itu mendapat posisi yang mulia di hadapan Allah dan juga Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan menempuh jalan untuk berusaha mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan juga di situ disebutkan bahwa innal malaikata la tabsutu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Sesungguhnya malaikat membeberkan sayapnya untuk para pencari ilmu karena ridho atas apa yang mereka perbuat. Itulah keutamaan ahli ilmu, ya. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Ketika kamu lewat pertamanan surga, maka berhentilah di situ. Kemudian para sahabat bertanya apa yang dimaksud pertamanan surga, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, yaitu taman-taman surga, ya. Keutamaan ilmu. Karena apa? Karena al-ilmu aslus sa'adah wal jahlu aslus saqawah. Ilmu adalah kunci sukses dan kebodohan adalah kunci celaka. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis yang memotivasi kita untuk memiliki ilmu atau mencari ilmu. Fil ilmi mubtada'un khabaruhu yaquluna amanna bihi ay bil mutasyabih annahu min indillah wa la na'lamu ma'nahu kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kullun minal muhakkam wal mutasyabih min indi rabbina wa ma yadhakkaru bi idghami ta'ifil asli fi dzali ayat ta'izu illa ulul albab ashabul ukul. Wa yaquluna aidan idza ra'au man yattabi'uhu rabbana la tuzigh qulubana tumilha anil haqqi bibtigha'i ta'wilih alladzi la yaliku bina kama azaghta quluba ulaika ba'da idh hadaitana arsyadtana ilaihi wa hab lana min ladunka min indika rahmatan tasbitan innaka antal wahhab. Ya Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas tajma'uhum liyaumin fi yaumin la raiba syakka fih. Huwa yaumul qiyamah fatujazihim bi'amalihim kama wa'adta bidzalika. Innallaha la yukhliful mi'ad mau'idahu bil ba'si fihi iltifatun anil khitab wa yahtamilu ayyakuna min kalamihi ta'ala wal ghurdu min ad-du'a bidzalika bayanu anna hammahum amrul akhirah walidzalika sa'alu as-sabata 'alal hidayah liyanalu sawabaha. Rawa asy-syaikhani an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ila akhiriha wa qala fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sama'allahu fahdharuhum. Wa rawa at-Tabrani fil Kabir an Abi Musa al-Asy'ari annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma akhafu ala ummati illa salasa khilal
wa dzakara minha ayyaftah lahum kitab fayakhudhuhul mu'min yabtaghi ta'wilahu wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-hadis. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum tadfa'u anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah ay azabihi syai'a wa ulaika hum waqudun nar bi fathil wawi ma tuqadu bihi da'buhum kadabi ka'adati ali fir'auna wal ladzina min qablihim minal umami ka'adin wa samud kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu ahlakahum bi dzunubihim wal jumlatu mufassiratun lima qablaha wallahu syadidul iqab. Wa nuzila lamma amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al yahuda bil islam marji'ahu min badrin faqalu lahu la yaghurrannaka an qatalta nafaran min quraisyin aghmaran la ya'rifuna al-qital. Qul ya Muhammad lil ladzina kafaru minal yahudi satughlabun bitta'i wal ya'i fid dunya bil qatli wal asri wa darbu jizyah wa qad waqa'a dzalika wa tuhsyaruna bil wajhaini fil akhirah ila jahannam fatadkhuluha wa bi'sal mihad ay al firash hiya qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata ibratun wa dzukira al fi'lu lil fasli fi fi'ataini firqataini iltaqata yauma badrin lil qital fi'atun tuqatilu fi sabilillah ay ta'atihi wa hum an-nabiyyu wa ashabuhu wa kanu salasu mi'ah wa salasata asyara rajulan ma'hum farsan wa sittu adra'in wa samaniyati suyufin wa aksarhum rajalatun wa ukhra kafiratu yarawnahum ay al-kufar mislaihim ay al-muslimin ay aksaru minhum wa kanu nahwa alf. Perang Badar ini kaum muslimin menang. Jumlahnya pasukannya 313. Ra'yal ain ru'yatan zahiratan mu'ayanatan wa qad nasrahumullahu ma'akillatihim. Tapi Allah telah menurunkan pertolongannya walaupun jumlah kaum muslimin sedikit tapi bisa menang. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menguatkan dengan kehendaki nasrahu inna fi dzalika al-mazkur la ibratan li ulil absar li dzawil basair afala ta'tabiruna bidzalika fatu'minun zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan kesenangan ya. Minan nisa dari perempuan, wal banin dan anak, wal qanatir dan harta yang banyak, al muqantarah yang dikumpulkan, minaz zahab wal fiddah emas, perak ya. Wal khail al musawwamah dan kuda yang bagus. Wal an'am dan hewan ternak, wal hars tanaman-tanaman. Itulah kebahagiaan kehidupan di dunia dan di sisi Allah sebaik-baik tempat kembali. Jadi kegemaran manusia itu zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, itu sudah lagunya. Senang kalau punya anak, senang kalau punya harta banyak, emas, perak. Senang kalau punya kuda bagus. Kalau dulu kuda bagus, sekarang ini ya pokoknya kendaraan yang bagus, mobil-mobil yang bagus. Syahwat di situ ditafsiri ma tashtahihin nafsu wa tad'u ilaihi.
Zayyanahullahu ibtila'an awis syaitan. Jadi Allah menghiasi nafsu itu dengan kesenangan-kesenangan, ini ujian dari Allah ya. Itu. Wal an'am wal khail al musawwamah ay al hisan wal an'am ay al ibil wal baqar wal ghanam. Punya onta, punya sapi, punya kambing, senang. Wal hars ay az-zar'u, tanaman-tanaman. Zalika ay al mazkur mata'ul hayatid dunya yatamatta'u bihi fiha summa yafna. Tapi semua itu akan sirna ya. Dan sebaik-baik tempat kembali adalah Allah, ay al-marji wa huwa al-jannah. Itu surga, ini kenikmatan yang sesungguh-sungguhnya kenikmatan ya. Fayam bagi ar-raghbatu fihi duna ghairihi. Kalau kebahagiaan di dunia, kadang kata orang Jawa itu sawang sinawang. Sini lihat situ kayaknya enak, situ lihat sini kayaknya enak ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirum bil 'ibad. Qul ya Muhammad liqaumika, katakan wahai Muhammad kepada kaummu, a'unabbi'ukum ukhbirukum bi khairin min dzalikum. Apakah kamu mau saya kabari sesuatu yang lebih baik daripada kesenangan-kesenangan duniawi tersebut? Al-mazkur minasyahwat istifhamu takririn lilladzina taqaw asyirka inda rabbihim khabarun mubtada'uhu jannatun tajri. Untuk orang-orang yang menjauhi syirik, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina ay magdurina al-khulud fiha idza dakhaluha wa azwajum mutahharah. Dan mendapat istri yang suci minal haidi wa ghairihi, dari haid dan yang lain-lain. Mimma yustakzaru wa ridwanun, dan ridho ikasri awalihi wa dhammihi na'tun aw badalun minal ladina qablahu yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yakni orang-orang yang mengatakan, wahai Tuhanku, aku beriman. Sodakna bika wa birasulika, maka ampunilah dosa-dosa kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Siapa yang menjadi penghuni surga diantaranya as-sabirina ala ta'at wa anil maksiat na'tun, dan orang-orang yang bersabar dalam melakukan maksiat, dalam melakukan taat dan menjauhi maksiat. Melakukan taat dan menjauhi maksiat ini perlu kesabaran. Melakukan taat kok perlu sabar ya, karena bertentangan dengan hawa nafsu. Begitu juga menjauhi maksiat juga perlu bersabar. Wasadiqina fil iman, orang yang keimanannya itu sungguh-sungguh benar. Wal qanitina ay al muti'ina lillah, dan orang yang taat kepada Allah. Wal munfikina ay al mutasaddiqin, dan orang yang ahli sedekah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Allah biayakulu Allahumma ighfir lana awakhiral lail khusat bi zikri li'annahu waqtul ghaflah wa lazzatun naum. Kenapa orang yang beristighfar di waktu sahur disebut secara khusus? Karena itu adalah suatu yang istimewa. Kenapa? Karena umumnya
waktu sahur itu orang masih banyak yang lalai, enak-enaknya tidur. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Sekali lagi orang yang punya ilmu disebut di sini, ini menunjukkan pentingnya berilmu ya. Al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa inna ma warasu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bihazin wafir ya. Ulama adalah pewaris para nabi dan nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, yang diwariskan adalah ilmu. Barang siapa mengambil ilmu maka dia telah mengambil bagian yang sempurna ya. Syahidallahu bayyana li khalqihi bid-dalail wal ayat annahu la ilaha illa ma'buda fil wujudi bihaqqin illahu wa syahida bidzalikal malaikatu bil iqrar wa ulul ilmi minal anbiya wal mu'minin bil i'tiqad wal lafdi qa'iman bitadbiri masnu'atihi wa nasbu alal hal wal amil fiha ma'nal jumlah ay tafarrada bil qisti ay bil adli la ilaha illa huwa karrarahu ta'kidan al aziz fi mulkihi al hakim fi sun'ihi inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Maka beruntung sekali kita dititahkan oleh Allah lahir mengagumi iman dan Islam. Tinggal bagaimana itu bisa kita jaga sepanjang hayat kita sehingga tetap iman dan Islam. Inna dina al-mardi indallah wal Islam ay asyar'u al-mab'us bihi ar-rusul al-mubna ala tauhid wa fi qira'atin bi fathi an badalun min annahu ila akhiri badalu istimalin wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wa makhtalafa alladhina utul kitab al-yahudu wan nasara fid din bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bit tauhid baghyan minal kafirina bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab ay al-mujazah lahu. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi fa in hajuka khosomakal kufaru ya Muhammad fiddin faqul lahum aslamtu wajhiya lillahi in qatulahu ana wa manittaba'ani wa khussa al-wajhu bi dzikri li syarafihi fa ghairu aula wa kullil ladzina utul kitab al-yahudu wan nasara wal ummiyin musyrikil arab aslamtum ay aslimu fa in aslamu faqad ihtadaw minad dalal wa in tawallaw anil islam fa innaka alaikal balagh at-tabligh lirrisalah wallahu basirun bil ibad fayujazihim bi a'malihim wa hadza qabla al-amri bil qital innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wallahu basirun bil ibad fayujazihim bi amalihim wa hadza qabla al-amri bil qital innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna wa fi qira'atin yuqatiluna an-nabiyyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti bil adli minan nas wa hum al-yahudu ya annahum qatalu salasah wa arba'ina nabiyyan fanahahum mi'ah wa sab'una min ubadihim faqatalu min yaumihim fabashshirhum a'lamuhum bi'adzabin alim mu'lim
wa dzikrul bisyarah tahakkum bihim wa dakhalat al-fa'u fi khabari inna li shibhi ismiha al-mawsul bi syarti ulaika alladhina habitat batalat a'maluhum ma'amilu min khairin kasodaqatin wa sillati rahim fit dunya wal akhirah fala tidada biha li adami syartiha wa ma lahum min nasirin mani'ina minal azab. Jadi orang-orang itu kalau mau kebaikannya diterima oleh Allah, syaratnya harus dilandasi keimanan. Yang kedua adalah keikhlasan. Karena Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan bahwa al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha sirrul ikhlas, ya. Amal itu adalah bentuk yang nyata, rohnya di dalamnya adalah pentingnya keikhlasan. Jadi al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Karena ikhlas itu adalah amal untuk mencari ridho Allah. Kalau amal untuk mencari pujian sesama manusia, itu namanya adalah riya, ya. Kalau orang itu sudah riya, pamer amal, maka kecil di akhirat. Karena ketika minta pahala amal kebaikan yang pernah dilakukan, semuanya tidak ditemukan. Mana ya Rob pahala sholat kami, puasa kami? Kamu dulu kan tidak karena aku, karena mencari pujian sesama manusia dan mereka sudah memujimu, ya sudah, itu menjadi bagianmu. Jangan minta lagi pahala ke aku. Nah, itu. Jadi beratnya di situ itu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pengajian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memelihara ketaatan biar tidak kalah dengan nafsu? Itu Bapak pertanyaannya, Bapak. Sampun Bu, salam dulu Bu Jumlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita bisa taat dan bisa mengalahkan hawa nafsu? Kalau istilahnya
Kiai Haji Zainuddin MZ dulu, mubalek dai yang terkenal itu. Doanya adalah biar kita bisa taat, doanya Allahumma paksa ya, harus dipaksa ya. Nafsu kita dipaksa. Yang ngajak males-malesan, Allahumma paksa ya, harus paksa. Kita sendiri yang memaksa diri kita untuk taat ya. Jadi kalau dalam kitab hikam itu disebutkan bahwa aslu kulli maksiatin ittiba'u nafsi. Asal atau sumber dari berbagai perbuatan maksiat itu adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajakan hawa nafsu. Jadi wa amma man khofa wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khauf, takut kepada Allah, wa nahan nafsa anil hawa, dan mencegah diri dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, dan surga itu adalah tempat kembalinya ya. Biar tetap taat, dipaksa kita untuk melakukan taat, dan diantaranya seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu mendengarkan pengajian-pengajian sehingga hati kita termotivasi untuk terus melakukan kebaikan, taat, dan ibadah kepada Allah. Sebab kalau tidak mendengar nasihat kadang lalai. Begitu Bu Jumila, semoga bermanfaat. Amin. Oke, Bapak, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari Jember. Tadi itu kalau kesenangan itu istri yang cantik, suami yang ganteng ya, Mbak, atau yang banyak. Menyikapi hal ini, Mbak, jangankan orang biasa, Mbak. Kiai pun kalau nggak punya mobil mewah, Mbak, nggak disambut, Mbak. Bagaimana dengan ini, Mbak? Ini kalau di Indonesia, apalagi di kampung saya, Mbak, begitu, Mbak. Nggak disapa, Mbak, kalau nggak punya harta benda itu. Nah, kalau karena nafsu atau karena pamir, gimana ini, Mbak, cara kami menyikapi, atau memang kurang nasihat apa ya, Pak? Kalau kami insya Allah udah ngaji, mudah-mudahan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan lingkungan yang sekarang ini kan rame udah ya, Pak, ya, untuk pemilu 2004 kayak gitu. Kalau caleg-calegnya itu nggak kaya, Mbak, nggak dipilih nanti. Yang saya tanyakan, Mbak, yaitu tadi kembali bagaimana mengatasi situasi kondisi hawa nafsu kita ini, Mbak. Mungkin contohnya seperti Bu Jamila tadi, Allah mepaksa, tapi dipaksakan secara sembunyi apa secara terang-terangan, Mbak. Monggo, Mbak, dikasihkan resep, Mbak. Terima kasih. Mungkin ini tidak mengena, tapi buat saya ini sangat penting. Untuk Abah selalu sehat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran sufi atau tasawuf, itu ada ajaran namanya zuhud. Zuhud itu artinya ada muta'alluqi qalbika bid dunya, ketiadaan keterkaitan hatimu dengan dunia. Lafak dan dunia bukan berarti kok tidak punya dunia, ya. Artinya kaya atau miskin ini sama-sama ujian dari Allah. Kaya mau bersyukur atau enggak, miskin mau bersabar apa enggak, ya. Maka bukan berarti harus miskin, kaya juga boleh. Yang terpenting yang membedakan adalah niatnya, ya. Karena sesungguhnya kendaraan yang bagus dan lain sebagainya ini adalah wasilah, bukan goyah. Ya, wasilah artinya perantara, bukan goyah artinya tujuan utama. Tujuan utamanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian kenapa kemudian yang dilihat orang
Itu yang tadi disebutkan, Kiai kalau tidak punya mobil tidak dihormati dan lain sebagainya. Karena memang fenomenanya ya'lamu nadzohira minal hayati dunya, yang dilihat itu dohirnya kebiarnya dunia, ya itu fenomenanya seperti itu, ya. Tapi ya makanya di dalam Ta'limul Muta'alim itu ada makalah seorang ulama yang menyatakan begitu, azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum, ya. Besarkan serbanmu, luaskan bajumu, li'alla yustakhofa bi ahlil ilmi, agar ahli ilmu itu tidak diremehkan, ya. Maka pakaiannya yang rapi. Ya ada satu kiai itu yang saya pernah dengar pengajiannya. Saya itu kalau ngaji di Jakarta itu pinjam mobil yang bagus, ya. Biar dihormati sama orangnya. Motivasinya adalah li'alla yustakhofa bi ahlil ilmi, ahli ilmu biar tidak diremehkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi caleg kalau ndak kaya ndak dipilih. Ini fenomena pemilih mulai berpikir yang bersifat pragmatis, ya, pragmatis. Maksudnya siapa yang nyangoni itu yang saya pilih. Pertanyaannya, sumber dari uangnya itu dari mana? Nah itu. Maka kemudian kenapa kadang korupsi itu marak, itu tadi karena sumber dananya itu yang belum jelas. Ya kalau memang dari kocek sendiri ya tidak masalah. Kalau kemudian munculnya itu dari pemodal, dan pemodal ini tentunya meminta imbal balik. Nah, dari mana kemudian imbal balik itu? Ya, itulah yang kadang maraknya terjadi korupsi itu, ya. Karena hari ini banyak pemilih yang berpikir pragmatis, ya. Siapa yang nyangoni saya yaitu yang saya pilih, ya itu. Nah padahal caleg-caleg ini sumber dananya dari mana? Nah itu. Kemudian selanjutnya motivasi untuk melakukan taat itu apakah dari dalam atau luar? Nah itu namanya motif. Motif itu artinya hal yang mendorong. Itu bisa dari eksternal dan internal. Internal dari dalam diri ya harus hati kita yang memotivasi diri kita sendiri. Kalau eksternal ya mendengarkan nasihat dari luar. Jadi motivator apapun yang didatangkan untuk memberi motivasi, kalau tidak ada motivasi dari dalam diri untuk tergerak melakukan taat, juga tidak akan melakukan apa-apa. Maka motivasi itu memang harus internal dan eksternal, dari luar dan dalam, semuanya harus klop. Karena mengingat al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah kadang berkurang, sehingga harus terus dimotivasi supaya tetap istiqomah di jalur kebaikan. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah untuk saya dan untuk umum mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari jawaban yang Abah sampaikan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iwamit jihad ya Allahu akbar. Nggih, Ustadz, saya Samro dari Brebes. Mohon bimbingannya nggih Ustadz, gimana cara kami menata hati kami dan tetap tawadu kepada guru kami setelah kami mengetahui aib guru kami. Ustadz, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara kami agar tawadhu kepada guru kami ketika kami tahu aib dari guru kami, ya. Nah, ya prinsipnya kalau orang yang taat terhadap guru itu, ya artinya aib itu aib yang bisa ditolerir atau tidak, ya. Itu maksudnya ditolerir atau tidak itu artinya ya mizannya itu timbangannya adalah Al-Quran dan hadis. Artinya dalam batasan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau tidak, gitu. Kalau dalam tataran masih bisa ditolerir, ya mungkin kita bisa mentakwili bahwa mungkin ada maksud lain dari apa yang dilakukan itu. Tapi kalau kemudian dalam tataran yang tidak bisa ditolerir dalam mizanus syar'i, timbangan syariat ataupun Al-Quran dan hadis, yaitu patut untuk tidak kita ikuti. Kita ambil apa? Khutmah sofa wadak makadar, gitu aja. Ambil yang baik, yang tidak baik ditinggalkan, ya. Karena bagaimanapun juga guru kita juga manusia, tentunya juga ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu, Ibu. Semoga bermanfaat. Amin. Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah tadi menyebutkan kalau kunci ibadah adalah ikhlas. Di sini ada teman saya yang pinjam uang itu, terus setelah lama nggak bayar, ya. Setelah lama nggak bayar itu, lama-lama saya itu membiarkannya saja seperti itu. Ya, saya tidak mengkontaknya, tidak mau ini dan tidak apa dan sebagainya. Tapi saya telah meninggalkannya begitu saja. Tapi saya juga tidak mengikhlaskannya, juga tidak menagihnya. Sikap saya seperti itu bagaimana? Apakah itu salah? Apa ini ya? Tapi ya dikit bilang banyak juga banyak, dibilang sedikit juga enggak juga. Bagaimana saya menyikapinya itu, apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang mengikhlaskan hutang itu pahalanya besar. Orang yang menghutangi juga pahalanya besar. Karena kalau ngasih itu yang menerima kadang belum tentu membutuhkan, tapi kalau menghutangi itu yang hutang pasti butuh. Maka misalnya orang memberi itu pahalanya 1, orang menghutangi itu pahalanya 18. Terlebih kalau kemudian diikhlaskan, itu namanya diibrokkan. Ibrok itu ngelebarakan, dibebaskan. Misalnya kamu punya hutang ke saya 1 juta, yang 500 saya ikhlaskan, yang 500 sahur ke saya. Nah, itu namanya ibrok. Nah, kalau memang diibrokkan itu pahala Anda menjadi luar biasa. Tapi kalau kemudian Anda tidak mengikhlaskan itu, maka ya setiap harinya selama Anda menunggu itu juga mendapatkan pahala orang yang menghutangi, ya. Nah, yang 18 kali lipat dibanding orang yang hanya memberi, ya. Ya monggo lah, artinya tetap ditunggu juga berpahala, diibrokkan, dibebaskan juga besar pahalanya, sama-sama berpahala, ya. Itu yang jelas itu bisa dijadikan pelajaran bahwa orang itu baik atau tidak baik itu dilihat kalau sudah transaksi urusan keuangan, kira-kira amanah apa enggak itu. Kadang orang soleh, kadang juga ada yang kalau sudah ngomong urusan uang kadang tidak amanah itu. Sesungguhnya kalau kita masih punya komitmen untuk nyaur utang, insya Allah Allah akan memberikan bantuan dan menolong dan memudahkan. Tapi kalau sudah dari awal itu niatnya itu tidak
baik, maksudnya tidak baik, niat untuk tidak mengembalikan hutang itu, ya maka akan sulit untuk bisa mengembalikan hutang tersebut. Begitu, semoga bermanfaat. Pak, kalau misalkan diibrohkan itu, apa kita harus berbilang sama orang yang dihutangi itu, atau hanya dalam hati kita kerentek, saya sudah mengikhlaskannya begitu saja, apa? Monggo, kalau kemudian disampaikan ke orangnya ya lebih sama-sama enak. Kalau tidak cukup dalam hati juga tidak apa-apa. Dan Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar apa yang ada dalam hati yang terbersit pada Anda. Berarti kalau tidak disampaikan masih berharap untuk mengembalikan, tapi kalau diibrokkan ya dinyatakan saya bebaskan sudah. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Semoga bermanfaat. Monggo Bunda tadi, monggo untuk Bunda tambahan. Tapi ini Bang, ya tadi boleh karena di sekitar kita kan masih ada yang membutuhkan. Sedangkan orang yang punya utang itu Bang, kadang dia punya mobil, punya emas-emasan, mungkin lupa Bang. Lebih baik kalau menurut saya diingatkan saja Bang. Apalagi masih kerja di Taiwan itu untuk Windarti Bang. Jadi kalau Bang, saya sebenarnya sangat setuju sekali kalau mengutangkan kepada orang yang membutuhkan. Tapi kadang mereka setelah punya itu lupa Bang. Itu apakah perlu ini Mbak seperti saya mengingatkan, duduk manis terus tanda buktinya dikasih kayak gitu Mbak. Ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat ya Mbak ya, di apalagi di Indonesia Mbak. Nggak tahu kalau di Taiwan nggak ada yang ngutang paling Mbak. Terima kasih Mbak, ini cuman menambahkan tadi untuk Bu Indarti, lebih baik ditagih kalau udah kaya. Kasih ke yayasan gitu Bang. Matur suwun Bang, monggo lanjut Win. Mungkin bisa disikap. Ditambahin lagi jawabannya Pak. Tangis seneng Bang. Itu semua adalah pilihan kan, pilihan semua, dan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang tahu ya panjenengan sebagai pelakunya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda yang lebih tahu dengan urusan dunia panjenengan. Artinya sikap yang diambil apakah harus ditagih, apakah harus diibrokkan, apakah harus ditunggu sampai nyaur. Nah, itu secara kasuistik antara satu dan orang lain akan berbeda-beda ya itu. Bisa jadi kemudian yang diutangi tidak mampu, boleh diibrokkan atau ditunggu sampai dia mampu nyaur, atau kemudian kaya maka perlu diingatkan dan lain sebagainya. Maka jawaban saya global seperti itu. Adapun sikap yang diambil tentunya akan berbeda-beda sesuai situasi kondisi yang panjenengan hadapi. Begitu, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi barik lana fi umrina wa barik lana fi arzaqina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al jami'a amalina khalisatan lil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin biadadi anwa'ir rizqi wal futuhati abasitul ladhi yabsutu rizqa liman yasha. وبسط لنا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمهد فضلك يا رحمن. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا. اللهم التقنا بخير كل أسر فنتيس كل أسر. أسألك الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ولا تنتقنا بذاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم يا حذير لا يغيب إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
Amin.